Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita masih membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini lanjutan dari kemarin ya, karena kan kemarin kita baru menentukan bentuk umumnya saja ya, jadi kita hanya tahu bentuk umumnya saja. Nah, untuk tugas yang kemarin ibu berikan itu sudah bagus semua, hanya saja ada yang mengerjakan sampai bentuk umumnya, ada yang mengerjakan juga sampai diselesaikan. Itu ya tidak apa-apa, karena kan perintahnya menentukan bentuk umumnya, jadi yang bentuk umumnya juga benar. Untuk yang menentukan sampai selesai juga nggak apa-apa gitu. Terus sekarang ibu mau memberikan contoh soal atau contoh dari bentuk yang kemarin, penyelesaiannya seperti apa, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, dari apa yang kita sudah pelajari kemarin, kita sudah mendapatkan beberapa metode penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel ini kan. Yang pertama ada substitusi, eliminasi, dan juga campuran. Nah, kalau yang di sini tuh biasanya di sistem persamaan linier 3 variabel itu biasanya menggunakannya campuran, tapi tidak menutup kemungkinan jika besok itu misalkan ketika menemukan sebuah soal ataupun disuruh atau ada perintah untuk menyelesaikan dengan satu metode saja, yaitu ada metode antara substitusi dan eliminasi. Tapi pada umumnya menggunakan metode campuran, eliminasi dan substitusi. Nah, setelah ini ibu akan memberikan contoh untuk penyelesaian metode campuran. Nah, setelah itu nanti ibu berikan yang ada metode lagi, yaitu metode determinan. Jadi menggunakan sebuah matriks seperti itu. Mungkin untuk matriks itu memang belum memperdalam ya, atau malah nanti ketemunya di kelas 11 kalau nggak salah. Itu tapi nanti saya ajarkan di sini, akan saya lebih bermudah lagi atau akan saya berikan cara-cara satu persatunya ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk contoh yang metode campuran. Oke, contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini ibu memberikan yang simple dulu, belum masuk ke soal cerita seperti kemarin, karena kan kemarin langsung soal cerita. Nah, ini sebenarnya sama aja, tinggal nanti tuh kayak kalau di soal cerita itu tinggal kalian main di permisalan EGZ-nya itu. Kalau ini kan langsung soalnya udah ada persamaannya. Nah, nanti untuk yang soal cerita harus misalkan dulu, kemudian baru membentuk si tiga persamaan ini. Nggak apa-apa, sebenarnya sama aja kok. Hanya saja ini tak kasih yang simpel dulu, soalnya kan kita fokusnya ke penyelesaiannya. Kalau logikanya kan kemarin udah tak ajarin. Oke, untuk penyelesaiannya itu tadi terdapat 3 persamaan, 2x plus 5y min 3z sama dengan 3 untuk persamaan pertama, kemudian 6x plus 8y min 5z sama dengan 7 untuk persamaan kedua, dan min 3x plus 3y plus 4z sama dengan 15 untuk persamaan yang ketiga. Nah, seperti kemarin yang sudah ibu jelaskan, yaitu kita eliminasikan persamaan ini dua-dua dulu. Jadi untuk yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau yang di contoh ibu akan mengeliminasi yang ada variabel z. Jadi yang variabel z ini yang hilang ya, gitu. Nah, 2x plus 5y min 3z sama dengan 3 dan 6x plus 8y min 5z sama dengan 7 itu kenapa dikali 5 dan 3? Karena kita kan akan menghilangkan si z ini. Jadi si z ini ya. Nah, jadi
kan min 3Z, min 5Z tidak bisa langsung dieliminasi karena kan nanti tetap akan ada hasilnya kan. Jadi kita kalikan berapa biar hasilnya itu sama, yaitu yang min 3 dikalikan 5, yang min 5 dikalikan 3. Nah, hasilnya 15. Nah, nanti ketika 15 ini dikurangi dengan 15 ini, maka akan hasilnya akan 0. Jadi tinggal X dan Y-nya seperti itu ya. Nah, ketika dikali 5 dan 3 itu semuanya ya, semua dikalikan yang persamaan 1 dikalikan 5, yang persamaan kedua dikalikan 3. Ini berlaku untuk si semuanya. Nah, ini 2x plus 5y min 3z sama dengan 3 dikalikan 5 menghasilkan 10x plus 25y min 15z sama dengan 15. Untuk yang persamaan kedua, 6x plus 8y min 5z sama dengan 7 dikalikan 3, itu hasilnya 18x plus 24y min 15z sama dengan 21. Oke, di sini kita juga akan memainkan tanda plus dan juga minus ya. Kan di sini minus 15z, min 15z. Kalau misalkan ini tandanya plus, min 15z ditambah min 15z kan hasilnya malahan min 30z. Nah, agar bisa menjadi 0, maka ini harus minus. Kenapa? Karena kan nanti minus ketemu dengan minus hasilnya plus. Jadi, min 15z ditambah 15z itu hasilnya 0. Misalkan nih, kalau logikanya misal saya utang 15.000, min itu anggap aja utangnya. Kemudian saya kembalikan uangnya 15.000 atau nyarutang bahasa Jawanya lah gitu. Nah, maka kan hasilnya 0 udah sah gitu loh. Nah, ini berlaku di sini juga. Min 15Z, min ketemu min hasilnya plus. Berarti min 15Z plus 15Z hasilnya 0. Maka si Z ini habis, tinggal 10X dikurangi min 18 dikurangi 18X adalah min 8X, kemudian 25Y min 24Y hasilnya Y. 15 dikurangi 21 hasilnya min 6. Maka untuk min 8X plus Y sama dengan min 6 kita namai dengan persamaan 4. Begitu juga dengan eliminasi yang kedua, yaitu kita menggunakan eliminasi persamaan pertama dan juga ketiga. Sama saja, kita kalikan. Nah, karena tadi di sini yang dihilangkan Z, maka di sini juga yang dihilangkan adalah Z agar. Kenapa? Agar nantinya ketika si persamaan 4 dan persamaan 5 yang akan kita cari ini, itu nanti bisa dieliminasi. Jadi bisa menghasilkan salah satu variabel. Jadi nanti variabelnya langsung ketemu satu seperti itu. Nah, untuk eliminasi si variabel Z menggunakan persamaan 1 dan 3 ini hampir sama ya caranya. Kita hilangkan si Z-nya ini. Nah, agar si koefisien dari Z ini sama, kita kalikan berapa? Oh iya, berarti biar hasilnya sama, kita kalikan 4. Kemudian yang bawah, biar hasilnya sama, kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya 8X plus 20Y min 12Z sama dengan 12. Kemudian yang persamaan ketiga, min 9X plus 9Y plus 12Z sama dengan 45. Nah, di sini kenapa tandanya plus? Karena kalau misal tandanya min, itu kan min 12Z, min plus. Min ketemu plus, berarti hasilnya apa? Min. Maka di sini plus. Min 12Z plus plus. Plus ketemu plus, maka hasilnya plus. Utang 12, bisa utangi lagi 12, berarti hasilnya 0. Nah, di sini habis ya. Maka 8X plus min 9X sama dengan min X, kemudian 20Y plus 9Y sama dengan 29Y, 12 ditambah 45 sama dengan 57. Maka min X plus 29Y sama dengan 57 itu persamaan 5. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan nih. Min 8X plus Y sama dengan min 6 dengan min X plus 29Y sama dengan 57. Nah, ini bisa kita eliminasi untuk mendapatkan salah satu variabelnya seperti itu. Jangan lupa pokoknya kalau misal eliminasi kita main dengan perkalian ini, perkalian mau yang mana dieliminasi, kemudian juga plus minus di sini ya, jangan lupa.
Oke, untuk selanjutnya, nah kita akan mengeliminasi si variabel Y menggunakan persamaan pada 5 tadi yang sudah kita cari. Nah, di sini kita akan menghilangkan Y, ibaratnya gitu, menghilangkan Y. Nah, berapa dikali Y biar hasilnya sama dengan Y ini? Ya, sudah otomatis langsung dikali 29, yang bawah dikali dengan 1. Seperti itu ya. Maka hasilnya min 232x plus 29y sama dengan min 174. Kemudian min x plus 29y sama dengan 57. Nah, dikurangkan. Hasilnya x-nya ketemu nih 1. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan x sama dengan 1. Maka kita bisa mencari apa? Mencari y terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 4 ataupun persamaan 5, boleh. Kenapa nggak pakai persamaan 1 atau 2 atau 3, Bu? Karena kan di situ kita hanya ketemunya X saja. Nah, yang Y dan Z belum ketemu. Jadi kalau misal kita hanya ketemu X saja, kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3, maka kita malah tidak bisa menghasilkan Y dan Z. Bisa menghasilkan Y dan Z. Hanya saja nanti substitusinya 2 kali, nanti ada eliminasi lagi, seperti itu ya. Jadi langsung saja kita substitusikan ke persamaan yang ini, yang ada 2 variabel, yaitu min 8x plus y sama dengan min 6. Nah, karena x-nya di sini sudah ketemu 1, jadi x-nya diganti dengan 1 ya. Kita substitusikan ke sini x-nya. Min 8 dikalikan 1 ditambah y sama dengan min 6. Min 8 ditambah y sama dengan min 6, kemudian y sama dengan 8 min 6, y sama dengan 2. Berarti y ketemu nih 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 variabel, X dan juga Y. Nah, kemudian substitusikan X dan Y ke persamaan 1. Nah, kalau misal kita sudah mendapatkan 2 variabel, maka kita bisa langsung mencari dengan persamaan 1, 2, 3. Karena kan Z hanya ada di persamaan 1, 2, atau 3. Seperti itu. Nah, kita substitusikan X-nya, Y-nya juga 2x plus 5y min 3 sama dengan 1. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2. Maka hasilnya 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 min 3z sama dengan 3. 2 dikali 1, 2. 5 kali 2, 10. Min 3z sama dengan 3. 12 min 3z sama dengan 3. Min 3z sama dengan 3 min 12. Sama dengan min 9. Maka Z sama dengan min 9 per min 3. Ini kan kalau bahasanya pindah ruas itu kan, kalau dari min ini pindah ke kanan itu kan jadinya pembagian gitu. Kalau misal, kalau misal di sini perkalian, min 3 kali Z kan itu perkalian, min 3 kali Z perkalian, maka kalau pindah ruas ke kanan itu maka dibagi. Nah, untuk Z-nya sendiri ketemu nih 3. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 variabel, artinya kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas, yaitu ada X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi, seperti itu ya himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya, nanti kalau misalkan kalian mendapatkan soal cerita, dan itu menentukan kayak sebuah harga, seperti yang kemarin saya contohkan itu, nah itu sama aja kok, sama aja. Penyelesaiannya sama saja, hanya mungkin, mungkin nanti tuh hasilnya variabelnya berapa ribu gitu, karena kan harga. Kalau ini kan cuma angka, jadi hanya hasilnya 1, 2, 3 gitu. Nanti caranya sama saja, hanya kalau misalnya di soal cerita atau nanti ketemunya kayak kita mencari harga ya kebanyakan seperti itu sama aja kok. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode determinan. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Cramer itu metode determinan.
Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Nah, mungkin untuk yang sudah mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel sama nih, hampir sama. Pastikan ada matriksnya juga. Nah, berikut ya langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Nah, untuk langkah pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Jadi kan bentuk umumnya itu seperti ini ya. Seperti yang kemarin kita pelajarin. Persamaan di atas kita ubah menjadi persamaan A kali X sama dengan B. Dengan A itu A ini, matriks A itu adalah koefisien dari X, Y, Z. Jadi ini ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu adalah matriks A namanya. Nah, untuk X sendiri itu adalah si variabelnya. Nah, untuk B-nya itu adalah konstantanya atau yang berarti sama dengan berapa, sama dengan berapa. Sehingga persamaan di atas menjadi bentuk matriks. Ini A dikali X sama dengan B. Tadi kan diminta untuk mengubah AX sama dengan B. A-nya sudah kita tentukan, X-nya sudah kita tentukan, dan B-nya sudah kita tentukan. Ini A X kali B. Seperti itu ya. Nah, langkah kedua, tentukan nilai determinan matriks A atau D. D itu adalah determinan X atau DX, determinan Y, DY, dan determinan Z atau DZ. Nah, di sini akan saya permudah. Untuk D itu sendiri ada seperti matriks A. Nah, matriks A ini cara mencari D-nya matriks A. Kemudian dikalikan dengan ini dua baris depan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, untuk mencari D itu ada sama dengan A1 dikali B2 dikali C3 ditambah B1 dikali C2 kali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dikurangi dengan A3 B2 C1 ditambah dengan B3 C2 A1 kemudian C3 A2 B1. Seperti itu ya. Kalau misalkan cara gampangnya gini. Cara mudahnya seperti ini ya. Nih, ada rumus cepatnya, tapi sama aja nanti hitungnya. Logikanya kalau misal kalian kesulitan untuk menghafalkan ini, maka gini. A1 B2 kali C3, A1 B2 kali C3. Seperti ini. Nah, kemudian B1 C2 A3. Seperti ini. Kemudian C1 A2 B3. Nah, seperti ini. Ini untuk yang di awal. Sepertinya bentuknya. Kemudian untuk yang ini, bagian ini saya garisi bisa A3 B2 C1 A3 B2 C1 ini ya, gini bentuknya. Kemudian B3 C2 A1 seperti ini. Nah, kemudian ada C3 A2 B1 seperti ini. Nah, ini cara mudahnya biar kalian mudah. Tinggal di
Yang pertama berarti ini ditambah garis ini. Kemudian yang kedua garis ini ditambah garis ini ditambah garis ini gitu. Nah, nanti sih 3 baris ini digunakan dengan 3 baris ini. Seperti itu ya cara mudahnya gitu. Nah, maka nanti ini akan menghasilkan D, yang D itu adalah determinan dari matriks A. Kemudian mencari DX. Nah, mencari DX itu sama saja caranya seperti mencari D, tetapi di sini untuk untuk DX, kenapa kok ini jadi D1, D2, D3? Karena kan A1, A2, A3 itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, di sini kan sedangkan yang dicari adalah DX. Maka si koefisien dari variabel X itu diganti dengan B. Tadi kan D1, D2, D3 adalah B. Nah, di sini kan kita akan mencari DX. Nah, peraturannya adalah si koefisien dari variabel X atau A1, A2, A3 itu diganti dengan D1, D2, D3. Seperti itu ya. Untuk perkaliannya sama saja dengan D. Sama dengan mencari D, sama persis sama. DX adalah determinan dari matriks A yang kolom pertama diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, jadi kolom pertama ini diganti dengan elemen-elemen matriks B. Matriks B itu ada D1, D2, dan D3. Oke, untuk yang DY dan juga DZ sama saja. DY adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua diganti dengan elemen-elemen matriks B. Kenapa? Karena kan kolom kedua tadi apa? B1, B2, B3. B1, B2, B3 adalah koefisien dari X. Nah, dari Y, maaf. Koefisien dari variabel Y. Nah, sedangkan yang di sini yang dicari adalah DY. Maka koefisien dari variabel Y itu diganti dengan elemen-elemen matriks B. Itu untuk perhitungannya sama seperti cara yang tadi saya contohkan ketika mencari determinan, sama saja. Kemudian untuk DZ hampir sama juga. DZ adalah determinan dari matriks A yang kolom ketiga diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, kolom ketiga tadi adalah koefisien dari variabel Z. Maka si koefisien dari variabel Z ini, si C1, C2, C3 ini diganti dengan D1, D2, dan juga D3. Karena yang dicari DZ. Nah, untuk perhitungannya juga sama saja. Seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, nanti kan kita himpunan penyelesaian itu bukan DX di DZ ya, itu kan determinan. Nah, nanti himpunan penyelesaian itu kan pasti nilainya X, Y, Z. Nah, setelah mencari determinan, kemudian DX, DY, DZ, maka kita akan mencari X, Y, Z dengan rumus ini. Rumusnya untuk mencari X itu sama dengan DX per D. Jadi nanti hasil dari DX itu dibagi dengan D. Kan tadi sudah ketemu ya pasti. D-nya berapa, DX-nya berapa gitu. Kemudian yang Y itu DY per D. Z sama dengan DZ per D. Nah, nanti hasil dari X, Y, Z itu adalah hasil dari himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, untuk contoh soalnya, dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2x plus y plus z sama dengan 12, x plus 2y min z sama dengan 3, dan 3x min z plus z sama dengan 11. Nah, pertama kita akan ubah persamaan yang ditanyakan dalam soal ke bentuk matriks berikut. Nanti ini apa? A dikalikan dengan X sama dengan B. Nah, untuk A ini adalah koefisien dari apa? Variabel X, Y, dan juga Z. Untuk X, Y, Z ini adalah variabelnya, kemudian 12, 3, dan 11 adalah konstantanya. Seperti itu ya, sudah jelas tadi ya. Ini kan 2, 1, 3, kemudian ini 1, 2, min 1, kemudian 1, min 1, kemudian Z-nya 1, seperti itu. Nah, kedua kita tentukan nilai DX, DY, dan juga DZ dengan ketentuan seperti pada langkah-langkah yang tadi.
langkah-langkah yang sudah Ibu ajarkan. Tuh. Ini matrik A dikalikan dengan 2 baris ini, 2 baris depan ini ya. Kemudian diperhitungkan seperti tadi, 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 min 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 min 1 dikurangi dengan 3 dikali 2 dikali 1 ditambah minus 1 dikali minus 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya 0 min 9 sama dengan min 9. Maaf, ini kurang sama dengan kan lagi. Nah, untuk dx itu sama saja, hanya dx tadi apa? Kolom pertama diganti dengan B, maka ini diganti dengan elemen B dikali dengan si konstanta, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya juga sama. 12 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 minus 1 dikali 11 ditambah 1 dikali 3 dikali minus 1 dan seterusnya, dan menghasilkan dx sama dengan min 27. Nah, untuk dy dan juga dz sama, ini kolom kedua untuk dy itu diganti dengan B, kolom untuk yang dz kolom ketiga dikalikan dengan diganti dengan B. Untuk perhitungnya juga sama seperti ini. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu contohkan. Ibu persingkat saja ya karena ini waktunya sangat terbatas. Untuk dy itu menghasilkan min 18, untuk dz itu menghasilkan min 36. Nah, setelah tadi nilai D, dx, dan dy dan juga dz kita peroleh, langkah terakhir adalah menentukan x, y, z seperti yang Ibu tadi bilang. Dx, dy, dan dz bukanlah akhir dari himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu adalah x, y, dan juga z. Nah, rumusnya di sini adalah x sama dengan dx per d itu sama dengan min 27 per 9, min 9 sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan dy per D itu sama dengan min 18 per minus 9 sama dengan 2. Kemudian Z sama dengan dz per D sama dengan min 36 per min 9 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas adalah 3, 2, dan 4. Seperti itu himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk metode determinan kurang lebih seperti itu. Untuk tugasnya silahkan soal yang kemarin Ibu beri, itu silahkan dicari himpunan penyelesaiannya menggunakan determinan. Nah, jadi tugasnya satu saja soal yang kemarin dicari himpunan penyelesaiannya tapi menggunakan menggunakan metode determinan ini. Nah, untuk selanjutnya, silahkan apabila ada pertanyaan atau masih masih kurang jelas, silahkan ditanyakan saja, boleh PC ataupun melalui grup. Karena kan di sini juga waktunya terbatas, gitu. Jadi mungkin kalau kecepatan mohon maaf sekali. Oke, untuk untuk pertemuan ini, untuk materi kali ini sekian dulu. Silahkan kita lanjutkan di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.